ada juga kasus gini Pak ya. Rudy Hartono ya. Iya. Sama siapa? King Smash tuh. Lim Lim Swee Swee King. Iya. Itu eranya Pak Harto kan ya? Eranya Ya akhirnya aku ngomong Pak Harto. Ya, selamat apa nih? Siang ya Pak Lim ya. Selamat siang Pak Lim. Ya, selamat siang. Kita ini dari channel YouTube baru Wawasan 62. Tujuannya ya kita mau memberikan wawasan untuk warga plus 62. Makanya saya mengundang Pak Lim datang ke sini. Nah, ini mungkin pemirsa yang lain pemirsa apa? Netizen ini belum kenal. Pak Lim nih siapa? Monggo Pak Lim memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Jioseng Lim Tiong Liang. Ya. Saya rohaniwan Konghucu. Ya, kemudian penggiat media. Kata anak saya, aku keren. Anaknya kalah, keren. Kemudian saya juga selain rohaniwan, yang saya aktif di dunia lintas agama, ya kan, di ketionghoaan juga. Artinya kalau di lintas agama saya tergabung juga di IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Kemudian di organisasi Tionghoa saya juga anggota dari Perhimpunan Inti Indonesia Tionghoa. Ya, Indonesia dan sekaligus ya, kalau di tempat ibadah saya Kelenteng Bunbyo, saya selaku humas. Selaku apa? Humas. Humas. Oh. Ya. Profesi saya duduk juga sebagai perwakilan Konghucu dari FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Juga saya seorang praktisi Feng Shui. Praktisi Feng Shui. Feng Shui. Oh, Iya. Feng Shui. Iya, Feng Shui. Oh, bacanya Feng Shui. Iya. Oh, selama ini saya tahunya Feng Shui. Sama aja. Oh, sama aja. Terus apalagi Pak? Oh, banyak banget nih Pak itunya. Rohaniawan ya? Rohaniwan. Rohaniawan itu berarti kayak pendeta kalau di Kristen? Boleh dibilang seperti itu. Oh. Artinya Jioseng itu kategori rohaniwan, pendeta. Kalau di Islam mungkin ustadz ya. Oh, ini ustadznya orang Konghucu. Ya, jangan ngomong-ngomong itu Pak, nanti bahaya nih kalau ngomong gitu. Iya. Tergabung dalam inti Indonesia Tionghoa. Indonesianya satu ya. Indonesia dulu baru Tionghoa. Iya. Indonesia di mana kita dilahirkan ya. Betul. Negara. Itu harus diutamakan. Kalau ketionghoaannya kan karena sudah takdir ya. Takdir kita nggak milih ya Pak, jadi orang Tionghoa. Dari sananya dilahirkannya begini. Jadi Indonesia nomor satu. Indonesia nomor satu. Iya. NKRI harga mati. Mantap. Soal Konghucu Pak, iya. Saya ini kan Chinese tapi ya bisa dibilang Cina KW karena saya merayakan Imlek itu apa, maknanya apa itu nggak tahu. Makanya Pak Lim diundang ke sini supaya ngasih wawasan nih. Maksudnya Konghucu itu agamanya asalnya dari mana gitu. Misalnya Kristen kan ada kita meyakini Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Iya. Nah ini Konghucu ini gimana Pak? Konghucu asalnya dari Tiongkok memang. Ya. Nabinya ya kelahiran Tiongkok juga tahun 551 sebelum Masehi. Ya. Kalau mengacu pada agama Konghucu, jauh hari sebelum kelahiran Nabi Konghucu itu sudah ada. Karena pernyataan agama Konghucu itu hanya di Indonesia sebetulnya. Pernyataan agama Konghucu. Agama Konghucu, penyebutan agama Konghucu hanya di Indonesia. Kalau di dunia orang menyebut agama Konghucu adalah Ru Jiao, yaitu agama orang yang terpelajar dan lembut hati. Tapi karena pada zaman karena pada zaman itu ajaran Ru Jiao atau kalau di Indonesia jadi agama Konghucu
itu hanya diajarkan kepada kaum bangsawan. Setelah era Konghucu, ya kan, diajarkan kepada rakyat jelata. Sehingga makanya ada satu kalimat bijak yang mengatakan dari Nabi Konghucu, ada pendidikan tiada perbedaan. Oke. Ya. Kemudian berkembang ke belahan dunia lain, penyebarannya yang menyangkut dari suatu ajaran atau keyakinan yang diajarkan melalui masing-masing keluarga. Jadi sebetulnya Konghucu itu adalah agama keluarga. Oh, agama keluarga. Iya. Makanya kental dengan budaya itu ya? Iya, sangat kental sekali dengan adat dan istiadat. Oh. Sehingga makanya orang mengatakan agama Konghucu bukan agama, tetapi ajaran budi pekerti. Pengajaran berarti Pak? Ajaran budi pekerti. Ajaran budi. Ada yang mengatakan seperti itu tidak salah karena melihat pada sisi budi pekerti. Iya. Kalau saya menyikapi seorang beragama harusnya punya budi pekerti. Iya sih. Iya kan? Kalau beragama tapi tidak punya budi pekerti, ya sama apakah aja. bisa dikatakan orang itu beragama? Betul. Ya kan? Betul. Kalau dikatakan bukan agama hanya budi pekerti. Kalau budi pekerti tidak mengajarkan ketuhanan. Padahal agama Konghucu mengajarkan tentang ketuhanan, yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada para suci, kepada para leluhur. Oh iya. Orang hanya melihat pada satu sisi, karena sebuah agama adalah universal sebetulnya. Ya, benar. Berarti seorang nabi ya Pak ya? Nabi. Manusia biasa berarti? Iya, seorang manusia biasa yang istilahnya mohon izin menggunakan istilah mungkin agama yang lain, seorang manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya. Manusia yang terpilih betul. Mempunyai suatu keistimewaan daripada masyarakat biasa. Iya. Sehingga ajaran beliau 2500 tahun yang lalu sampai ada seperti sekarang. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya kira selesai sudah itu. Makanya bukan kalau dalam bahasa Cinanya Pak, bukan nabi ya, tapi ya. Nabi itu kan diterjemahkan ke Indonesianya. Diterjemahkan. Kalau nggak salah dari bahasa Arab Nabi itu ya. Ya kan. Kalau istilahnya umat Konghucu menyebutnya adalah Sengren. Sengren. Apa itu Pak artinya? Ya Nabi. Oh. Kalau Ren itu kan manusia. Dari manusia, berarti kan. Kalau Sen? Ya, Sen itu istilahnya arwah suci ya. Berarti suci. Orang yang suci. Orang yang disucikan. Oh, oke. Penyebutannya seperti itu. Rennya manusia. Berarti Nabi itu betul ada, bukan fiksi atau fiktif atau dongeng. Iya. Itu berarti pengajarannya yang dipahami oleh agamaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebelum Masehi berarti Pak ya? 2500. Sebelum Masehi. Nabi Konghucu lahir kan 551. Ya kan. Sebelumnya itu kan ada. Iya sih. Makanya Nabi Konghucu sendiri katakan saya bukan seorang pencipta, tapi penerus. Oh, gitu. Iya. Dan sampai sekarang masih bertahan Pak. Masih bertahan. Kalau orang biasa nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Iya. Ini karena Konghucu atau Konfusius itu dikenal seluruh dunia. Iya sih, benar. Oke. Nah, begitu jadi ya para netizen Konghucu itu ternyata seperti itu. Nah, ini saya mau sedikit menarik ke belakang, Pak. Tentang sejarah Konghucu di Indonesia. Yeah. Sejarah Konghucu di Indonesia itu mulai apa ya istilahnya? Disahkan oleh negara Indonesia itu mulai kapan? Zaman era presiden yang pertama. Oh, sebentar. Pertama itu berarti Pak Karno. Pak Karno, zamannya Indonesia merdeka pertama kali ya. Oh, itu Konghucu disahkan? Sudah ada. Loh. Dan disahkan karena gini, kalau kita melihat sejarahnya ada 4 hari raya umat Konghucu yang dirayakan di Indonesia dan menjadi hari libur. Salah satunya tahun baru Imlek ya. Ada 4 ya. Kemudian hari lahirnya Nabi Konghucu sendiri, kemudian hari wafatnya, kemudian Cingbing. 4 perayaan ini libur. Cingbing itu yang ke kuburan Pak ya? Cingbing itu adalah
waktunya kita berziarah kubur. Orang bilang sadranan ya. Oh, berarti dulu waktu zamannya Pak Karno Konghucu sudah ada? Sudah ada. Terus, lah kan setahu saya nih Pak, itu Konghucu itu baru ada eranya Gus Dur. Begini, orang kadang-kadang salah kaprah. Oh, saya salah satunya kayaknya. Ada agama diakui dan agama tidak diakui. Kalau kita mengacu pada undang-undangnya, tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia, tetapi diayomi. Oh, iya kan? Ya, betul, pengakuan sebuah agama itu bukan negara, umat yang mengakui bahwa itu agama. Iya kan? Iya, betul. Inilah orang sering salah kaprah. Oh, Konghucu baru aja diakui di Indonesia. Lucu karena Konghucu sudah diakui jauh sebelumnya Indonesia merdeka, kemudian diakui oleh dunia. Cuman Indonesia baru mengakuinya. Iya, itu orang salah kaprahnya di sana. Pak Lim bilang agama Konghucu masuk itu kan waktu eranya Pak Karno. Diakui oleh negara. Ya. Iya kan? Sedangkan setahu saya nih baru zamannya Gus Dur. Berarti kan nih zamannya Pak Karno, zamannya Gus Dur. Nah ini kan ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah nih. Ya. Kemana nih? Zamannya si ini yang zaman enak katanya orang-orang kan piye enak zamanku toh. Nah itu era itu. Ya. Di era Orde Baru itu adalah masalah politik ya. Yeah. Orde Baru kan itu. Orde Baru masalah politik sejak tahun 65 ya. Kemudian muncul Kepres 14 tahun 1967 mengenai pembatasan atau pelarangan yang berkaitan dengan orang Tionghoa, agama dan kepercayaan. Pelarangan? Iya. Sehingga tidak boleh ada tulisan-tulisan Tionghoa ya. Kemudian yang berbahasa Tionghoa nggak boleh, termasuk agama dan kepercayaan Tionghoa, sehingga barongsai leong-leong dilarang untuk tampil di depan umum. Kemudian untuk perayaan tahun baru Imlek hanya boleh dilaksanakan secara internal saja, tidak boleh diekspos keluar, tidak seperti yang saat sekarang ini ya, saat era setelah Gus Dur. Ya. Alasannya apa Pak kira-kira? Kurang tahu juga. Alasannya mungkin alasan politik juga. Alasan politik, oke. Kita politik cukup juga sampai situ kayaknya bahaya. Kalau lebih dalam bisa gawat. Oh berarti memang bahkan huruf Cina aja nggak boleh? Nggak boleh. Ada pelarangan di sana. Gila. Padahal ya ampun itu kan aneh banget. Padahal orang sebenarnya mungkin biar netizen juga tahu ya. Sebenarnya orang Tionghoa pun dalam masa penjajahan memperjuangkan kemerdekaan ikut andil nggak sih Pak? Jelas ikut andil. Jelas ikut andil kan ya? Dimulai dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di situ ada pemuda-pemuda Tionghoa juga, ya kan? Kemudian era perjuangan ya, kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tionghoa juga andil ya, andil. Contoh yang sederhana pada waktu Bung Karno ya. Bung Karno diculik oleh anak-anak muda untuk ke Rengas Dengklok itu kan rumahnya juga rumah orang Tionghoa juga, tokoh Tionghoa juga. Yang di mana? Pegangsaan Timur itu? Ya. Terus PPU PKI salah satunya ada beberapa juga kan orang Tionghoa juga ikut berperan di sana. Oh gitu. Ya. Ini kadang-kadang bukan bab yang hilang, babnya disobek. Dihilangkan. Ya kan. Contoh yang paling jelas ya, John Lee. Siapa? John Lee. Siapa yang itu, Pak? dapat penghargaan pahlawan. Ya. Itu jelas namanya John Lee ya, orang Tionghoa juga. Banyaklah sebetulnya. Ada juga kasus gini Pak ya, Rudi Hartono ya, sama siapa King Smash tuh, Lim Swee King. Ya. Itu eranya Pak Harto kan ya? Ya akhirnya aku ngomong Pak Harto. Eranya, yaudah kita ngomong aja lah Pak, kayaknya semua orang juga tahu kan. Eranya Orde Baru kan ya. Iya. Itu terjadi juga kan ya? Ya
itu salah satu kontribusi masyarakat Tionghoa, ya. Kontribusi masyarakat Tionghoa dalam bidang olahraga untuk ikut mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun saya pernah mencikapi pada waktu itu puncak-puncaknya final All England, baik All England atau apa ya, antara pasti ketemu Indonesia dengan Tiongkok. Iya betul. Saya ngomong gini, ini menarik. Istilahnya Cina lawan Cina. Iya sih. Iya kan? Ya. Bagi pemain, seandainya saya menaruh diri saya menjadi Rudy Hartono atau Lim Swee King, saya punya beban moral. Seandainya saya kalah, ya, orang akan menganggap karena musuh Tiongkok. Orang Indonesia saya kan mikir gitu ya. Ya akan berpikir seperti itu. Karena musuh Tiongkok, karena satu rumpun atau keturunan ngalah ini. Ya kalah karena ngalah, ya kan. Nah, emang masa itu penonton mikir kayak gitu, Pak? Bukan penonton ya. Saya berasumsi demikian. Seandainya saya menaruh diri saya pada posisinya, posisinya, ya saya harus menang karena harus membuktikan. Kalau aku di Indonesia, aku nggak bakal harus ngalah memperjuangkan nama negara, ya kan, nama negara. Jadi harus berjuang, tapi kan punya beban di sana. Iya sih. Ya, memberi kontribusi ini sangat luar biasa. Iya betul. Dan itu perlu kita apresiasi. Itu terus ya Pak, dari zamannya itu Alan Budi Kusuma, Susi Susanti. Iya. Kan mereka orang-orang Chinese kan ya. Betul. Bahkan sampai sekarang sih benernya si Kevin sama itu orang Chinese nomor 1 dunia. Ya namanya juga Indonesia kan. Iya, mereka itu adalah salah satu kontribusi melalui bidang olahraga. Mungkin banyak kontribusi yang lain yang saya tidak tahu ya. Banyak bidang. Ya kan. Celakanya kadang-kadang diekspos yang elek-elek aja, yang baik-baik disembunyikan, sehingga kesannya masyarakat Tionghoa itu elek tok, gitu. Kesannya begitu karena memang memang namanya media itu yang enaknya diekspos itu yang gitu-gitu, lebih kontroversi. Sama kayak zamannya mungkin siapa ya? Saya pernah baca buku itu Susi Susanti menangis di Barcelona itu, wah itu ternyata nangisannya itu karena ketika dia mengharumkan nama bangsanya, bangsanya itu di negaranya sendiri lagi dihabisi di jalan-jalan. Karena gini, mungkin saya bisa mewakili perasaan dari masyarakat Tionghoa. Indonesia adalah tumpah darah, di mana dia seperti saya dilahirkan di Indonesia, ya kan, besar di Indonesia, bahkan mungkin mati pun akan di Indonesia dan dikubur di Indonesia, nggak mungkin di sana. Ya. Nah, inilah tanah tumpah darah. Makanya saya aktif di satu perhimpunan inti Indonesia Tionghoa, sering juga dipertanyakan kenapa Indonesia dulu baru Tionghoa, bukan Tionghoa Indonesia. Ini kan Indonesia harus dinomorsatukan. Indonesia adalah pilihan, di mana saya bertempat tinggal. Oh iya betul. Ketionghoaan adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang saya tidak bisa memilih. Bisa milih, benar. Iya kan? Benar sih. Ya itu memang polemik yang sampai sekarang digoreng terus ya. Iya. Ya ini kita mau bicara lagi soal, benernya saya waktu dapat namanya Pak Lim tuh cukup seneng sih karena jarang banget nama asli dari Cina yang sampai sekarang tuh masih bertahan. Nama Pak kan Lim Pyongyang, nggak ada nama Indonesianya kan? Itu nama Indonesia. Ya kan? Orang-orangnya seringnya ngomong gitu. Saya nih, Yeremia Alfa Santoso. Nama Cinanya siapa loh? Ini nama Indonesia. Ini sangat menarik ya. Pada waktu saya juga berpikir. Pasti ada perjuangannya tuh, memperjuangkan nama itu. Pasti ada. Ya. Saya juga bingung. Harus ganti nama Indonesia. Ya. Sebetulnya nama Indonesia itu seperti apa? Karena saya tanya teman-teman, nama Indonesiamu siapa? Stephen.
Nama Indonesia itu siapa? Termasuk Yeremi. Ya. Iya, itu juga nama kan? Serapan. Ya, terus kemudian Michael dan sebagainya. Ya. Lah, kalau gitu itu kan bahasa Latin. Ya, betul. Kemudian saya berpikir, Lim Tiong Yang adalah nama Indonesia saya. Ya. Kemudian nama Tionghoanya apa? Ya saya tulis saja huruf Tionghoa, aksara Mandarin. Ini Pak nama Tionghoa saya. Bacanya apa? Ya Lim Tiong Yang juga. Lim Tiong Yang. Jadi Lim Tiong Yang adalah nama Indonesia. Nama Indonesia lah. Betul. Sama seperti ya banyak lah kayak di inilah film kartun siapa tuh? Tapi tidak boleh jangan sanksi. Nama tetap Lim Tiong Yang, tapi saya cinta Indonesia. Nah, artinya apa sih, Pak? Kalau di Lim itu adalah marga, ya. Terdiri dari 2 huruf kayu 2 itu berarti hutan. Hutan. Ya. Lim Tiong hutan. atau Cung, Tiong itu bisa ada 2 arti. Ada yang dikatakan Tiong itu adalah Satya, ada Tiong tengah. Kebetulan Tiong saya huruf saya adalah tengah. Hutan tengah. Ya, yangnya adalah matahari. Hutan tengah matahari. Berarti... Kalau diterjemahkan secara bebas, di tengah-tengah hutan ada matahari. Waduh. Matahari apa? Hutannya pasti subur. Pasti subur. Hutan tengah matahari. Gundul. Nama saya Matahari. Berarti bagaikan sang surya menyinari dunia. Iya. Karena adanya saya maka teranglah dunia. Iya. Waktu dia melipir. Makanya panas di studionya kan ada paling. Ya itu sayang banget sih nama sebagus itu kalau harus dipaksakan harus nama Indonesia itu emang pemberian orang tua kan itu Pak? Iya, pemberian orang tua adalah harapan orang tua. Mungkin orang tua mengharapkan saya seperti matahari ya, bisa menyinari dunia. Betul. Sip. Tapi jauh sekali ya, ya kan? Saupli. Oke Pak Lim. Nah ini namanya kita mau membahas soal yang ke Imlek Pak. Iya. Imlek, sebentar. Berarti tahun barunya orang Konghucu ya? Itu kok tahun baru, hari besar. Iya. Itu ada 4. Sebetulnya banyak. Oh, sebetulnya peribadatan banyak. Kalau mengacu perayaan dan peribadatan Konghucu itu mengacu kepada peribadatan 4 musim. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Oh, Cina 4 musim ya Pak ya? 4 musim. Oh. Peribadatannya pasti berkaitan dengan fenomena-fenomena alam seperti itu. Kalau di Indonesia kan hanya 2 musim. Sebetulnya di Indonesia lebih dari 2 musim. Mungkin ada puluhan, ratusan musim. Ada musim duren, musim duku, musim jambu. Iya benar. Negara paling banyak musimnya. Musimnya, ya kan. Musim bully membuli. Oh itu musiman banget tuh Pak. Sampai sekarang. Iya. Nah ini joke aja. Artinya kalau mengacu peribadatan, perayaan-perayaan itu mulai dari musim semi, termasuk perayaan tahun baru Imlek adalah menyambut musim semi, kemudian musim panas, ya kan, di mana ada sembahyang Tuan Yang atau orang kenal dengan makanan bakcang, jingbing. Kemudian musim gugur itu ada perayaan Tiongju yang dikenal dengan makanannya Tiongju Pia. Oh iya. Kalau makanan saya tahu Pak. Kalau terus makanan. musim dingin, ya di musim dingin itu ada namanya sembahyang Tungce atau Tangcik, orang menyebut mesti makanan, sembahyang ronde. Kadang-kadang saya tanyain lu kok makanan suka makan. Iya enggak gini, masalahnya paling gampang ya ingat makanan, ingat ibadah. Iya kan? Dan sajian-sajian itu merupakan satu harapan dan doa yang diaplikasikan melalui bahasa-bahasa simbol. Lewat bahasa simbol makanan itu adalah yang paling pas. Paling pas karena harapan Cap gome dirasakan kan, dan dicerna. Apa? Cap gome itu juga hari besar Pak ya? Cap gome orang menyatakan bahwa itu penutupan dari serangkaian peribadatan tahun baru, penutupan. Oh, penutupannya Imlek. Sebetulnya ada perbedaan di sana tahun baru Imlek dan Cap gome. Artinya gini, suatu perayaan itu ada awal dan ada akhir. Ya. Artinya euforia harus selesai dan wayai kita kerja. Oh iya, nyambut gawe. Ya, berkahnya berkah bumi. Peribadatannya Cap gome selain penutupan serangkaian tahun baru Imlek, juga kita beribadah kepada bumi
semoga di tahun yang akan kita jalani ini berkah buminya berlimpah. Oh, iya betul. Harapannya kan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kemarin. Tahun ini tahun apa sih, Pak? Tahun kerbau. Kerbau. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Tahun kerbau itu maksudnya? Kadang-kadang orang berpikir manusia kok disama dengan hewan. Ya kan? Apa hubungannya manusia dengan kerbau? Tapi kita ambil satu sisi yang baik. Orang zaman dulu itu sebetulnya cara berpikirnya sangat sederhana. Artinya memberi perumpamaan yang orang gampang memahami. Iya. Dengan caranya dengan melihat figur-figur hewan yang sifat-sifatnya bisa dicontoh oleh manusia, diperumpamakan seperti itu. Tahun ini tahun kerbau. Kita bisa membayangkan kerbau itu adalah pekerja keras. Ya kan, pekerja keras. Yang bajak sawah, abot seperti itu. Ya kan, kuat. Harapannya kan di tahun kerbau ini adalah saatnya kita bekerja lebih semangat. Ya kan, dan berprestasi. Karena kalau disiplin ilmu saya sebetulnya mengenai SEO itu, kalau berbicara SEO ya cukup panjang. Sedikit aja. Kerbau itu sendiri adalah berunsur tanah. Segala unsur ada di dalam tanah. Artinya di tahun kerbau, marilah kita menggali potensi diri untuk menjadi seorang yang lebih sukses. Dengan menunjukkan kerja. Iya. Dan emang relate ya, Pak. Maksudnya lagi corona gini kan emang kita harus menggali potensi diri, melihat situasi yang terpendam. Orang nggak kelihatan di permukaan, apa yang ada di dalam ini harus dibangkitkan. Betul. Yang orang nggak terlihat, ya kan, tidak ini yang di permukaan, tapi coba digali di dalam. Berarti konten kita ini udah bener nih, teman-teman. Teman-teman ini kan sebenarnya bukan tukang kayak gini-gini, cuma mereka menggali potensi mereka lebih dalam. Termasuk salah satu. Termasuk ya, Pak. Iya kan. Karena nyari duit sekarang susah, udahlah buat YouTube aja. Dari gitu ya kayaknya ya. Semoga konten-kontennya bisa menarik dan mengedukasi. Amin. Karena sebuah konten itu merupakan satu hiburan, ya, tontonan, ya. Kemudian di situ ada edukasinya. Betul. Nah, ini kalau 3 hal ini bisa tercapai, saya kira channel Plus 62 ini akan bisa maju. Sama lebih sekarang besar. konten itu ada yang keempat, Pak, yang paling penting. Kontroversi. Itu yang paling datang sesuatu yang bisa diviralkan ya. Menarik sekali. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mantap. Pak Lim ini kan udah biasa di depan kamera, jadi santai ngomongnya. Udah diundang kemana-mana, kita baru tahu juga tadi ya, Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari netizen? Nggak ada. Belum ada. Sebenarnya sih, Pak, banyak yang mau saya tanyakan. Cuman karena mungkin waktu sudah mepet kayak gini deh. Berarti ada masa di mana Pak Lim nih, ya, agamanya kan Konghucu. Konghucu, jelas. Waktu masa Orde Baru itu agamanya apa, Pak? Di KTP? Konghucu. Di KTP? Di KTP ya berubah-ubah. Ya kayaknya. Sebenarnya banyak sih yang mau saya tanyakan. Pernah ada sesuatu cerita yang unik, ya kan? Pada awal saya dulu kan WNA keturunan Tionghoa. Iya, dulu itu ya kan? ada WNA keturunan, Pak ya. Sehingga ada SBKRI kan. Nah, sekarang kan tidak diperlakukan. Pada waktu saya mengajukan menjadi warga negara Indonesia, saya disumpah secara berita acaranya cara Konghucu. Dalam hal ini berarti Konghucu diakui. Iya. Iya kan? Iya mestinya. Ya, karena sumpahnya Konghucu. Ya. Kemudian muncul kan harus ganti KTP. Kemudian KTP pertama enggak ada, Pak, ini Konghucu nggak bisa karena nggak diakui. Nggak diakui sama negara. Iya kan? Saya bilang, loh kalau nggak diakui saya menjadi warga negara Indonesia itu disumpah secara Konghucu loh. Kalau saya dipindah agama yang lain berarti saya mengingkari sumpah saya. Berarti secara hukum nggak sah, saya bilang itu. Oke, akhirnya dibuat KTP pertama saya beragama Konghucu. Tapi setelah lagi perubahan surat KTP nggak ditulis, nggak bisa, Pak, ini, ya kan? Pertama saya mempeng
menjadi Konghucu ya berdasarkan surat berita acara sumpah itu yang saya jadi patokan. Ya kan, KTP-nya nggak keluar daripada nggak keluar ya kan, ya sudah kemudian muncul sebetulnya saya mau ngerjain juga sebetulnya pada waktu itu karena idealis ya kan, muncul agama lain gitu, agama lain. Loh saya bukan beragama ini Pak, kok ditulis dikembalikan, kakaknya dicoret. Nah mari ya sudah, akhirnya terus gimana ya sudah dikasih aja dikasih strip dikasih strip kosong jadi kayak sekarang di penghayat itu kan agama strip gitu aja. Oh dia agama strip. Oh agamanya di strip akhirnya? Ya di strip aja, ya kan. Itu. Berarti Pak Lim dulu tidak beragama kata negara Indonesia. Agamanya strip, kan tidak beragama, agamanya strip. Agamanya negatif. Oke. Itu satu hal. Cuma tadi ini mengedukasi juga, kita seharusnya harus tahu penanggalan Imlek ini penciptanya siapa? Kira-kira tahu nggak? Iki ditakoni malas takon. Iya kan? Pernah terpikirkan nggak? Siapa penemu penanggalan Imlek? Oh, penanggalan, ya, tanggalannya. Imlek itu ada penanggalan. Iya, penentuan tanggalnya. Penentuan tanggalnya. Oh. Orang sering salah. Oh, Imlek itu adalah penanggalan. Oh. Jadi orang salah kaprah. Sehingga saya luruskan Imlek kan penanggalan. Sebetulnya tahun baru Imlek, pergantian tahun, seperti tadi pergantian Shio, ditandai dengan pergantian Shio itu tadi. Penemu dari penanggalan Imlek itu adalah seorang kaisar, ya, seorang Huangdi. Kekaisaran yang pertama itu Tiongkok itu Rutun ya, Huangdi yang menemukan penanggalan Imlek. Tetapi di era Huangdi penanggalan itu tidak digunakan. Sing nyiptakno tapi nggak gawe, tidak mempergunakan. Siapa yang menggunakan? Dinasti Xia dengan kaisarnya Xiai. Dinasti Xia di tahunnya bisa di search ya di Google. Itu Mbak Google itu sakti banget. Ya kan? Saya menyebutkan dinasti-dinastinya saja. Jadi saya sendiri terus nggak hafal tahunnya berapa. Kan saya nggak baca catatan. Tapi dinasti Xia, sehingga dikenal dengan Xia era atau penanggalan dinasti Xia. Ya. Penanggalan Imlek dipergunakan. Setelah dinasti Xia runtuh, ganti dinasti-dinasti, itu sudah tidak digunakan karena setiap dinasti punya penanggalan sendiri. Oh gitu. Ya. Baru kemudian era dinasti Han dengan kaisar kalau tidak salah yang keempat Han Wudi ya, Han Wudi dikembalikan kepada penanggalan Imlek atas berdasarkan saran dari Konfusius, Nabi Konghucu, tapi sudah 300 tahun yang lalu. Di dalam kitab sucinya kan disebutkan bagaimana tentang pemerintahan yang baik. Gunakanlah penanggalan dinasti Xia yang kembali yang dulu kan, dinasti Xia. Akhirnya dipakai karena berkaitan dengan musim. Itu yang paling cocok karena negara Tiongkok adalah negara agraris. Nah, sebagai rasa terima kasih Kaisar Hamudi menganugerahkan kepada Nabi Konghucu, yaitu tahun pertama dipakai sebagai tahun tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi Konghucu, yaitu beliau lahir tahun 551. Sehingga tahun penanggalan Imlek seperti tahun 2021 ini tinggal aja ditambah 551 sehingga 2572. Ya kan? Gongzili. Oke. Ya kan? Ini sekarang tahun 2572. Iya. 2572 Gongzili. Oh gitu. Jadi sempat ditanggalkan terus muncul lagi ya itu. Iya. Sampai akhirnya dianugerahi sebagai itu dinasti Han. Dinasti Han, zaman dinasti Han. Iya. Oke. Ini Pak Lim ya, mungkin sebagai penutup dulu kan masa lalunya Konghucu ini kan sempat kelam, berarti sempat tidak diakui negara. Ya. Nah, yang sekarang terjadi ini
Apa yang Pak Lim rasakan? Puji syukur sekali hak sipil umat Konghucu dikembalikan, sehingga kita bisa beribadah seperti agama-agama yang lain. Kemudian kita juga mendapat fasilitas-fasilitas di luar perkiraan, ya kan, tidak hanya di kependudukan, pemilikan KTP yang sudah bisa tertulis agama Konghucu. Kemudian di sektor perayaan-perayaan kita pun bisa merayakan ya di luar tempat ibadah. Kalau dulunya kan hanya boleh dirayakan secara keluarga maupun hanya di dalam, sekarang tidak bisa dimana-mana, Pak, ya? Sekarang di mana-mana. Di mall-mall kita masuk mall tiba-tiba di Shanghai gitu. Kemudian juga pendidikan. Pendidikan formal maupun informal, pendidikan di sekolah dari SD sampai universitas itu ada. Jadi ada, Pak, ya? Ada. Jadi bagi umat Konghucu ya kan. Ada sekolah. Ada. Karena undang-undang pendidikan seperti itu. Bahkan muridnya cuma 1. Ya. Sama negara dijamin seorang agama Konghucu harus mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, undang-undang pendidikan ya, yang diajarkan oleh orang yang seagama. Kan lucu, misalnya pendidikan agama Konghucu diajarkan oleh orang yang bukan beragama Konghucu. Lucu ya kan. Jadi jangan khawatir. Misalnya masuk di sekolah ini dan sebagainya menyatakan diri agama Konghucu, kewajiban sekolah itu, universitas itu juga mencarikan guru agama yang seagama. Dan itu bisa connect. Kalau pernikahan Konghucu ada nggak sih, Pak, sekarang? Ada. Ada ya. Pernikahan Konghucu tetap dicatatkan di catatan sipil. Dulu kan pernah digugat itu. Era Gus Dur. Iya. Tidak dicatatkan. Artinya sebetulnya ada sesuatu yang salah di sana, bahwa catatan sipil bukan mengesahkan ya sebetulnya undang-undangnya. Catatan sipil dalam undang-undangnya itu tidak mengesahkan. Catatan sipil hanya mencatatkan peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan. Ya benar sih. Ya. Di mana peristiwa itu dicatatkan, bukan mengesahkan. Pengesahan Undang-Undang tahun 74 mengenai pernikahan, bahwa pernikahan itu sah kalau dilaksanakan secara agama dan keyakinan masing-masing. Iya benar. Ya, Undang-Undang 74. Baru untuk kepastian hukumnya dicatatkan melalui catatan sipil untuk apa? Kepastian hukum. Oke. Berarti zaman sekarang nih udah enak banget, Pak, ya? Ya, puji syukur kita juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa mengayomi berbagai agama, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Kita mengapresiasi sekarang sekali. barongsai di mana-mana kan udah bisa diadakan. Oke. Nah, ini saya apa? Sebelum ditutup nih, mungkin banyak netizen juga yang nggak tahu. Sebetulnya urutan itu yang pertama apa sih, Pak? Kan tiap kali kan Pak bilang kalau tahun baru, tahun kerbau, terus kemudian tahun baru. Oh iya, siklus. Nah, itu urutan itu kan berputar terus nih. Iya. Yang pertama itu apa, Pak? Tikus. Urutan yang benar itu apa? Tikus, kerbau, kemudian macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Babi ini ada ya? Iya. Yang sebelum babi itu yang ke-11 itu apa? Babi. Sebelumnya? Ke anjing ya. Yang ke-12 itu babi. Sebelumnya babi berarti anjing. Nah, ini ada sesuatu yang cukup menarik. Dari 12 sio itu tadi, ya, kan semua hewan ada di dekat-dekat kita semua. Tikus ada, ya kan, sapi ada, kerbau ada, ya kan, macan ada, kelinci ada, ular ada, ya kan, kuda, kambing, ayam dan sebagainya sampai babi. Pertanyaannya, nogo enggak? Tahu naga ada ya kayaknya, Pak, ya? Ada, tapi binatangnya ada enggak? Enggak ada. Orang mengatakan naga adalah mitos. Enggak ada. Ya, padahal ada.
Naga itu ada. Ada. Ini kontennya jadi. Contoh iya. Contoh saya kasih contoh sederhana. Saya sering ditanya seperti itu. Pak, apa naga itu mitos? Sekarang gini, Anda tahu kucing? Kucing tahu? Tahu. Kalau suruh gambar kucing bisa kan? Bisa. Karena tahu kan? Digambar kucing. Sekarang saya kasih clue. Gambarkan kucing. Kucing. Iya. Apa itu? Lah, ya kan apa itu? Ya kan karena nggak tahu kucing itu apa. Iya. Sehingga nggak bisa gambar. Tapi kalau ada sesuatu yang pernah dilihat, pasti bisa digambar. Iya sih, logikanya gitu. Logikanya kan? Iya. Logikanya seperti itu. Mau saya kasih tahu kucing itu apa? Kalau kucing itu kakinya 4, kalau kucing kakinya 4. Iya kan? Baru bisa gambar kan? Nah, kan ada. Ya, naga demikian. Sehingga naga itu menjadi satu simbol sebetulnya bagi masyarakat Tionghoa. Nah, simbol seorang besar kaisar. Zaman dinasti dulu tidak semua orang boleh memakai shio naga. Bukan baju yang bergambar naga, kayak baju saya ini kan gambarnya naga. Oh, berarti kalau zaman dinasti bukan itu sembarang orang. Oh ya enggak. Bukan kaleng-kaleng. bukan masalah itu. Kalau zaman zamannya dinasti kerajaan itu, saya tinggal nama hilang sudah. Karena memang tidak semua orang diperbolehkan. Iya, karena naga adalah simbol orang besar. Berarti shio naga ada ya, Pak ya? Ada. Lu ada kan? Kok itu ada ini, Pak, kelinci emas. Saya ini kan katanya unsur kelinci. Itu. Oh, unsur. Ya kan? Untuk 2021 logam. Orang menyatakan bahwa itu emas. Emas itu kan logam. Oh, gitu. Ya kan? Iya. Hanya orang Tionghoa hanya mengenalkan 5 unsur, yaitu tanah, logam, air, kayu, api. Ya. Kayak Avatar ya? Iya. 5 unsur. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir sih. Kayaknya dari tadi terakhir terus. Iya ya, aku benernya itu masih banyak banget Pak. Ini mau bicara soal budaya. Budaya Konghucu atau Imlek. Imlek ini kan tentang barongsai dan sebagainya itu Pak. Kira-kira budaya ini bisa, aku mau menyoroti soal barongsai dan pemain-pemain barongsainya itu loh Pak. Para pelaku seni budaya Konghucu itu, mereka itu gimana? Kira-kira bisa bertahan apa enggak sih? Bertahannya sebuah tradisi dan budaya. Yang bisa mempertahankan ya adalah orangnya sendiri. Ada nggak anak-anak muda yang mau meneruskan budaya itu? Jelas pasti ada. Ada ya? Kalau nggak ada, barongsai nggak ada. Nyatanya barongsai sampai hari ini pun tetap ada. Tetap ada ya? Ya kan. Tradisi dan budaya yaitu yang mempertahankan ya orang Tionghoa harusnya. Harusnya orang Tionghoa sendiri. Tapi sekarang orang Tionghoa pada sibuk nyari duit semua. Lah ya itu. Tapi kita berterima kasih sebuah barongsai bisa dimainkan oleh orang suku ras agama apapun. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nggak harus orang Tionghoa. Tidak harus orang Tionghoa. Iya, saya sering lihat misalnya, oh ini kok bukan kan? orang. Kita harus mengapresiasi mereka juga karena dengan kita bermain barongsai itu juga melatih kedisiplinan, teamwork. Iya pasti. Iya kan? Iya. Karena memainkan sebuah barongsai atau liang-liong nggak bisa sendiri. Liang-liong, ya kan? Liang-liong. Harus dengan beberapa orang. Tidak hanya pemain, juga pemusiknya. Harus seirama. Artinya apa? Kalau kita bermain barongsai, kita dilatih mampu bekerja sama. Ya kan? Kalau mau menonjolkan dirinya sendiri, ya enggak bisa. Bisa-bisa jatuh dari panggung nanti. Ya kan? Teamwork yang diutamakan. Ya. Sebuah permainan sehingga menjadi sesuatu yang indah. Permainan barongsai atau leong-leong tidak hanya sekedar permainan, tetapi di sana ada istilahnya kearifan. Ya. Yang mana sebuah seni dan budaya itu harus diisi dengan nilai-nilai agamis.
Sehingga seni dan budaya itu mempunyai sesuatu makna. Iya, betul sih. Kalau suatu seni dan budaya tidak ada nilai agamisnya, berarti seni dan budaya itu tidak punya nilai apa-apa. Iya sih, benar. Budaya sama agama, benar. Iya. Setuju saya, Pak. Oke, Pak Lim. Ini ada souvenir dari kita. Wawasan 62. Ada nggak sih? Wah, sip. Nah, ini nih, Pak. Ini souvenir dari kita. Silakan, Pak Lim. Oh ya. Terima kasih. Kaktus ini maksudnya supaya konten YouTube ini kan sekarang bisa dihitung jari lah yang ngasih edukasi positif. Nah, semoga konten kita ini bisa bertahan di tengah gempuran konten-konten lain yang alay-alay. Konten kita ini kan cukup berat. Semoga kita seperti kaktus di tengah padang pasir, walaupun nggak ada air tapi bisa bertahan gitu. Cuma berduri, jadi jangan macam-macam dengan kaktus ya. Bisa tertusuk duri. Kita durinya lunak, Pak, karena. Oh gitu. Iya. Oke, Pak. Ibaratnya seperti naga lah. Iya, gimana? Naga itu kan kalau lihat sebuah kepala naga itu kita bisa bayangkan sebuah binatang onta karena berjenggot. Kan baru tahu kan? Oh iya? Kepala naga itu diambil dari salah satu hewan, yaitu hewan unta. Harapannya karena filosofinya naga itu adalah pemimpin. Kenapa kok unta? Karena ya seperti kaktus ini. Unta mampu bertahan di dalam kekeringan atau kekurangan. Ya, artinya survive di sana. Itu aja. Oke, berarti setelah ini souvenirnya kita ganti kepala unta. Nanti janganlah. Oke, Pak Lim, makasih banyak sudah mampir ke sini, sudah bersedia ke sini. Oke, terima kasih. Saya juga berterima kasih sekali kepada YouTube channel Wawasan 62. Ya, Pak, jangan lupa saya kembali untuk netizen subscribe, like dan share. Ini suatu channel yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih dan sangat terhormat sekali diundang ke sini. Akhir kata, bila mana ada saya salah, saya bukan seorang ahli sejarah, saya hanya seorang rohaniwan dan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila ada sesuatu yang salah, saya dengan senang hati untuk dikoreksi, ya kan, bila perlu ditambahkan, sehingga channel ini terus berkembang. Amin. Semoga sukses dan jaya. Terima kasih, Pak Lim. Siap.